Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pada siang ini kita akan berbicara tentang pengembangan modal insani. Manajemen pengembangan modal insani dalam suatu organisasi. Dalam suatu perkembangannya, sistem pengelolaan modal insani itu sendiri itu ada terdapat perencanaan, budaya, penghargaan, pengikat keterlibatan, perencanaan kinerja, pengelolaan, pembelajaran dan pengembangan, penarikan dan seleksi, dan itu adalah semua sistem pengelolaan di dalam pengelolaan modal insani. Di dalam ekonomi dunia itu terdapat agrikultur, manufacturing, service, informasi, knowledge, dan imagination. Dalam dunia ekonomi, untuk bersaing dalam ekonomi global itu sangat membutuhkan berbagai keterampilan yang sesuai dengan tuntunan kebutuhan bisnis dan dunia kerja pada eranya. Dalam manajemen modal insani perlu kita paham tentang bagaimana manajemen modal insani berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh seseorang yang dapat meningkatkan kemampuannya. Pegawai dengan segala kapasitas modal insani yang dimilikinya diperoleh melalui rangkaian kehidupan, terutama melalui pendidikan dan pengalaman. Modal insani adalah kombinasi dari perilaku atau karakter yang dibawa di dalam pekerjaan, kemampuan untuk belajar, motivasi, dan untuk berbagi. Untuk meningkatkan kemampuan modal insani, setiap individu dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain lewat pendidikan formal, sekolah, pelatihan, dan pengalaman dalam perjalanan karirnya, serta pembelajaran secara mandiri. Mengapa Anda perlu belajar? Pertama, yaitu untuk meningkatkan kemampuan modal insani yang terbaik. Kedua, untuk mendayagunakan modal insani dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan hidup kita. Mengarahkan kepada hidup yang lebih baik. Anda belajar untuk kebutuhan Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Apa pandangan Anda terhadap pegawai? Itu sumber daya manusia itu sendiri, yaitu pertama biaya, kedua kekayaan, ketiga mereka ada mitra bisnis. Bagaimana sumber daya manusia itu sendiri? Hanya Anda sendiri yang dapat mengembangkan modal insani, bukanlah guru, bukanlah teman, bukanlah orang tua, tetapi Anda sendiri untuk mengembangkan ada di dalam potensi ada di dalam diri kita sendiri. Di mana kita harus memulai? Komunikasi strategi Anda. Pertama, arahkan pemahaman strategi tersebut ke seluruh anggota atau ke pegawai organisasi Anda. Berikutnya, evaluasi penerapan pengembangan modal insani saat ini. Apakah mereka menunggu atau menghalangi strategi? Identifikasi faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan strategi dan tujuan organisasi. Nilai tentang budaya organisasi yang terjadi saat ini. Apakah pemimpin kelompok Anda mempercayai bahwa modal insani adalah sebagai pembeda? Oh, tentu belum tahu. Nah, selanjutnya mengkaitkan modal insani dengan strategi. Tahap prosesnya, tentukan strateginya secara keseluruhan. Lakukan penelitian terhadap pengelolaan modal insani. Lakukan penilaian terhadap budaya perusahaan. Identifikasi kesenjangan. Kembangkan rencana yang dapat mengatasi kesenjangan. Rancang ulang praktek pengelolaan modal insani dan praktekkan atau implementasikan. Sudah disebutkan dari awal, kita ulang kembali. Sistem pengolahan modal insani itu adalah pertama harus ada di budaya, penghargaan, pengikatan dan perlibatan, perencanaan kinerja dan pengelolaan, pembelajaran dan pengembangan, penarikan dan seleksi, serta perencanaan SDM.
Aspek penting dalam pelaksanaan pengolahan modal insani, pertama, organisasi harus mampu mengidentifikasi aspek yang terpenting. Kedua, tetapkan rancangan pelaksanaan pengelolaan modal insani yang dibutuhkan untuk mencapai strategi. Setiap pelaksanaan pengelolaan modal insani harus mendukung sistem pengelolaan modal insani secara keseluruhan. Berikutnya, faktor-faktor yang menentukan tingkat sekolah. Perbedaan terkait dengan tingkat diskon yang terdapat. Perbedaan dalam tingkat kemampuan akan mengubah MR ke arah kanan, maka pendapatan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil ambahan sekolah. Sebuah pertanda pendidikan tidak selalu meningkat produktivitas secara menyeluruh, tapi pertanda bagi kualitas pegawai pada para pemberi kerja tentang potensi yang dimiliki oleh para pegawai. Pendidikan meningkatkan pendapatan bukan meningkatkan produktivitas dengan sertifikat. Kendala seleksi tersendiri. Apakah perlu pelatihan di tempat kerja? Pelatihan akan meningkatkan produktivitas pegawai. Kapasitas modal insani setelah pelatihan. Pelatihan adalah investasi dengan biaya awal dan mengharapkan kembalinya ke depannya. Pengembalian adalah kerugian dalam kejadian pemutusan hubungan kerja yang akan nantinya. Siapa yang berani bertanggung jawab terhadap biaya pelatihan spesifik perusahaan? Oleh karena itu, tidak ada komitmen dari pegawai setelah mengikuti pelatihan, atau perusahaan tidak berani membiayai pelatihan yang bersifat keterampilan umum. Berikutnya, oleh karena tidak ada kepastian bahwa pekerjaan memberikan keuntungan di para pegawai, tidak mau membiayai pelatihan keterampilan hanya bernilai pada situasi perusahaan saat ini. Pemimpin sebagai modal insani, sebagai modal spesifik perusahaan menjadi relatif kurang penting, manfaat kesesuaian menjadi semakin relatif terhadap biaya modal spesifik. Berikutnya, alasan mendasar meningkatkan gaji dan meningkatkan penarikan pegawai dari luar adalah untuk merubah komposisi keterampilan manajer menjadi lebih umum sesuai dengan keterampilan yang dituntut di pasar atau skill. Indikator umum modal insani adalah pendidikan, kemampuan membaca, berhitung dan menyelesaikan masalah, kondisi kesehatan dan tingkat usia harapan hidup, keterampilan produktif, proporsi jumlah pemikiran orang dalam suatu populasi. Untuk melakukan latihan kerja, peluang untuk melakukan latihan kerja. Oke. Berikutnya, modal insani berikutnya ini adalah dalam modal insani dan pembangunan ekonomi. Pendidikan berperan dalam penyerapan teknologi modern dan mengembang kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Kesehatan merupakan masyarakat bagi peningkatan produktivitas. Pendidikan yang berhasil juga tergantung pada kesehatan yang memadai. Saat ini kesehatan dan pendidikan dianggap sebagai determinan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat viral. Modal insani, human capital merupakan istilah yang sering digunakan para ekonomi untuk mengacu pada pendidikan kesehatan, kapasitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan menjadi tingkatan produktivitas. Nah, sedangkan pengertian pembangunan itu sendiri, traditional economics, capacity of national economy to generate and sustain annual increase of real. New economic view a multidimensional process involving major change in social structure, popular attitude, and national institute, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the eradication of poverty. Nilai hakiki dalam pembangunan yang pertama itu menaikkan standar hidup melalui perkembangan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.
atau istilah sustenance. Kedua, meningkatkan rasa diri, self esteem. Ketiga, freedom from servitude atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih. Yang berikutnya itu landasan teori. Landasan teori kunci pembangunan ekonomi, proses inovasi oleh para inovator, entrepreneur. 3, pengaruh inovasi diantaranya pengenalan teknologi baru, menghasilkan laba monopolistik, dan ini penting bagi akumulasi modal. Ketiga, inovasi akan diikuti oleh proses imitasi sehingga ada penyebaran teknologi. Berikutnya itu syarat terjadinya inovasi. Harus tersedia cukup calon-calon pelaku inovasi ada di dalam masyarakat. Harus ada lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang bisa menerangkan semangat inovasi dan pelaksanaan ide-ide ini untuk berinovasi. Berikutnya, teori pertumbuhan endogen, Romer 94. Pentingnya penelitian dan pengembangan. Berikut hasil nyata dari adanya akumulasi di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah elemen dasar teori pertumbuhan endogen. Hasil studi empiris, studi dari Wally and Zhou dengan menggunakan pendekatan baru Enli menunjukkan kontribusi modal insani terhadap pembangunan ekonomi kecil, yaitu hanya 11,7% antara tahun 1978 dan 2008. Penghitungan modal insani yang diterapkan ada baru Enli 93-2000 menggunakan rata lama sekolah, di mana hal tersebut tidak dapat menunjukkan perbedaan produktivitas di antara perbedaan tingkat pendidikan, perubahan tingkat upah. Nah, ada itu salah satu dari contoh dari teori pendapat para pakar modal insani. Nah, jadi modal insani dalam pembangunan bisa kita simpulkan berdasarkan teori dan studi empiris pengaruh modal insani, kualitas pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan ekonomi sangat signifikan. Hampir seluruh di belahan dunia, khusus di Indonesia, hasil studi menunjukkan bahwa modal insani pendidikan secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita di Indonesia. Sedangkan untuk aspek kesehatan akan mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.